barusan kita lihat tadi adalah momen kemenangan tim Thomas Cup Indonesia pada tahun 2020 yang akhirnya berhasil merebut gelar juara setelah menanti 19 tahun. Dua penyelenggaraan setelahnya Indonesia masih berhasil tembus final, tapi sayangnya secara mengejutkan di tahun 2022 dikalahkan oleh India dan tahun 2024 dikalahkan oleh China. Tahun ini Thomas Cup kembali dilaksanakan pada tanggal 24 April sampai dengan 3 Mei 2026 di Denmark dan Thomas Cup Indonesia datang sebagai unggulan kedua. Ini adalah prediksi saya untuk skuad Indonesia yang akan dikirim ke Thomas Cup 2026. Yang pertama adalah untuk tunggal putra, menurutku yang akan dibawa adalah Jojo, Alwi, Ubed, Ginting, dan Saud. Yang dalam kurung ini adalah rankingnya, jadi ini sudah saya urutkan berdasarkan ranking mereka per hari ini. Dan untuk ganda putranya ada Fajar Fikri, Sabar Reja, dan Raymond Jokin. Ini juga ada saya urutkan berdasarkan ranking pada saat ini. Untuk di tunggal putra sendiri, menurutku Jojo wajib dibawa karena selain dia tunggal putra nomor 1 saat ini, Jojo juga nanti bisa jadi sebuah strategi gitu. Misalnya untuk melawan Cina, kayaknya siapapun tunggal yang diturunkan untuk lawan si Yuki kan akan susah ya. Jadi menurutku Jojo tetap diturunkan, kayak dikorbankan gitulah, supaya Alwi Farhan dapat lawan yang lebih ringan. Jadi nggak perlu melawan si Yuki kayak gitu. Nah untuk di Ubed sama Ginting, menurutku karena mereka nanti akan melawan tunggal ketiga dari negara lain, jadi siapapun yang turunkan menurutku akan oke-oke aja, tergantung kesiapan dan kondisi fisik mereka saat itu aja. Jadi, untuk men's double-nya menurutku Leo sama Bagas kayaknya berat kalau untuk dibawa karena grafik mereka sepertinya menurun terus. Akan lebih baik kalau digantikan sama Raymond dan Jokin yang saat ini trennya sedang bagus. Untuk Fajar Fikri sama Sabar Reja menurutku mutlak harus dibawa. Ini adalah squad terbaik versi saya. Kalau misalnya teman-teman berbeda, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke prediksi Thomas Cup Indonesia yang akan melawan negara lain. Disclaimer dulu, ini hanya prediksi saya, jadi kalau nggak sesuai sama teman-teman nggak apa-apa juga. Ini prediksi berdasarkan di atas kertas ya, dan aku juga cek beberapa statistik dari mereka. Jadi nggak ada maksud untuk mendahului atau menganggap remeh lawan dan negara lain. Ini pure hanya prediksi aja ya, sebagai hiburan aja. Indonesia sendiri tergabung di grup D bersama dengan Prancis, Thailand, dan Algeria. Sekarang mari kita lihat peluangnya untuk melawan Algeria. Menurutku secara statistik, secara kekuatan melawan Algeria harusnya nggak ada hambatan. Menurutku siapapun yang diturunkan, Indonesia akan memenangkan match ini dengan 5-0 langsung. Kemudian untuk melawan Thailand, jelas di tunggal 1 kita mungkin akan kesulitan karena di sana ada Kun Lafut, tunggal putra terbaik saat ini. Dan untuk di ganda sebenarnya secara statistik unggul Indonesia, tapi Decapol kan bisa merepotkan kadang-kadang. Di tunggal keduanya itu ada Panicapon yang saat ini sedang naik daun juga, itu juga bisa menyulitkan. Jadi skenario terburukku adalah tunggal 1 dan tunggal 2 bisa aja hilang. Jadi kita harus dapat 2 di ganda dan 1 di tunggal. Secara garis besar Indonesia tetap harusnya lebih unggul dari Thailand. Kemudian kita lihat melawan Prancis. Surprisingly, walaupun di Prancis ini nanti akan cuma mengandalkan Popov Brothers ya, tapi menurutku mereka akan ngasih perlawanan yang berat buat Indonesia. Skuad terbaik mereka mungkin Popov Brothers plus Alex Lanier ya, tunggal putra yang sangat bagus. Kalau dari statistik ya, Jojo lawan Christo Popov itu masih menang Christo 2-1, lawan Farhan masih unggul 1-0, dan lawan Ginting skornya imbang 2-2. Christo Popov dan Toma Junior Popov mungkin akan mengancam di tunggal putra, begitupun Alex Lanier. Jadi beneran mereka ini bisa ngasih kejutan gitu. Bahkan di ganda pun Popov Brothers ini bermain sangat bagus. Terakhir mereka bisa mengajak Monho dan Sesung Jae rubber di All England kemarin. Jadi buat Indonesia hati-hati banget lawan Prancis, ini bisa jadi batu sandungan. Skenario terburuknya adalah kalau kita nggak maksimal bisa kecolongan di 3 tunggal. Kalau kita mau menang, at least kita harus dapat 2 ganda dan 1 tunggal putra. Masalahnya di tunggal putra ini Popov Brothers dan Lanier sama-sama bagus semua. At least yang bisa mencuri di sini adalah yang terbesar mungkin Alwi Farhan versus Alex Lanier. Jadi melawan Prancis menurutku kita nggak boleh lengah, nggak boleh sepele sama sekali. Kita harus menurunkan skuad terbaik. Nah, hitung-hitunganku kita harus dapat 2 di ganda dan minimal 1 di tunggal. Dengan skema seperti itu, kita harusnya lolos dari grup D sebagai juara grup. Nah, kalau kita mengandaikan kita lolos sebagai juara grup dan juara grup lain adalah China, Jepang, dan Chinese Taipei, maka calon lawan kita adalah India, Malaysia, Denmark, dan Prancis dari grup sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat peluangnya melawan India. Di India itu di gandanya ada Ranki Reddy dan Chirag Shetty, sementara di tunggal ada Lakshya Sen dan Ayu Shetty. Skenario terburuknya adalah kita kehilangan di ganda 1 dan tunggal 1. Sisanya kita harus rebut 2 tunggal dan 1 ganda.
Itu pun sebenarnya susah karena di tunggal ketiganya itu ada pemain-pemain berpengalaman seperti Pranoi dan Kidambi. Mereka ini di turnamen grup biasanya bagus dan sangat penting gitu. Jadi untuk Indonesia juga benar-benar nggak boleh lengah. Nah untuk ganda, menurutku yang udah pasti itu di ganda keduanya. Kalau di ganda satu masih 50-50. Jadi skenario terburuknya adalah ambil satu di ganda dan 2 di tunggal. Itu tuh skenario terburuknya harus seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lawan Malaysia ya teman-teman. Melawan Malaysia itu yang paling unggul di sana adalah ada Aaron Chia dan Sowoyik, dan ganda keduanya itu Goh dan Ijudin. Ini juga di atas kertas sebenarnya Indonesia unggul ya. Kita harusnya di tunggal 1 sampai 3-nya itu bisa menang, tapi lagi-lagi kita nggak boleh lengah. Skenario terburuknya adalah untuk gandanya bisa kecolongan di ganda 1, tapi untuk di ganda 2-nya, let's say kita memainkan Sabar Reja ya. Aku tadi udah cek statistik, head to head Sabar Reja melawan Goh Ijudin dan Manti itu masih menang Sabar Reja. Jadi skenario terburuknya di atas kertas seharusnya kita hanya bisa kecolongan di ganda 1-nya. Dan kalaupun kecolongan di ganda 2-nya, maka di tunggalnya kita nggak boleh lepas sama sekali. Jadi secara statistik di atas kertas kita harusnya masih menang melawan Malaysia. Kemudian kita melihat peluang melawan Denmark. Melawan Denmark di sana ada Anders Antonsen, Rasmus Genke dan Magnus Johansen. Dan di gandanya ada Kim Astrup dan Rasmussen. Itu mungkin yang paling berat ya. Aku nggak tahu Victor akan main di Thomas ini atau enggak, tapi kalaupun dia main di Thomas ini, dia akan diplot sebagai ganda ketiga. Karena cara ranking sekarang itu ada Antonsen, Rasmus, dan Magnus Johansen itu. Skenario terburuknya adalah kita sebenarnya Jojo versus Antonsen kan 50-50 ya, tapi kita asumsikan kalah, maka skenario terburuknya adalah kehilangan di tunggal 1 dan ganda 1. Artinya Indonesia masih bisa merebut tunggal 2 dan 3 dan ganda keduanya. Itu skenario terburuknya. Jadi melawan Denmark di atas kertas harusnya Indonesia masih bisa menang. Let's say kita amit-amit nggak juara grup ya, atau misalnya udah lolos semifinal gitu, maka calon lawan-lawan kita itu adalah Jepang, Chinese Taipei, sama China. Kita lihat melawan Jepang. Di Jepang ada Kodai Naraoka, ada Watanabe, Yushi Tanaka, dan di gandanya ada Hoki dan Kobayashi. Untuk ganda, sebenarnya di ganda satunya masih 50-50, dan di ganda duanya harusnya kita menang. Tapi untuk tunggalnya, menurutku kita bisa kecolongan di tunggal kedua sama ketiga. Kodai Naraoka melawan Jojo sepertinya masih 50-50, tapi yang terakhir sulit dikalahkan itu adalah Yushi Tanaka yang lagi booming. Yushi Tanaka itu akan diplot sebagai tunggal putra kedua ya, karena ranking dia lebih bagus dari Watanabe, dan ini mungkin akan kecolongan di sini. Jadi skenario terburuknya adalah kita kehilangan di tunggal 2 sama ganda 1. Artinya tunggal 1, tunggal 3 dan ganda kedua itu masih berpeluang untuk Indonesia rebutkan. Tapi lagi-lagi jangan sepele, kita harus menurunkan skuad terbaiknya. Kemudian kita lihat lawan Chinese Taipei. Di Chinese Taipei ada tunggal Qiu Tinchen dan Lin Chunyi dan Chi Yuzhen. Di gandanya ada Chiu dan Wang Qilin, ada Lee Juhei dan Yang Poswan. Di tunggal skenario terburukku adalah kita kecolongan di Qiu Tinchen dan Lin Chunyi yang terakhir-terakhir ini lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi ganda 2, tunggal 2 dan tunggal 3 itu harus menang. Nah sekarang kita melihat peluang melawan raja terakhir sekaligus unggulan satu yaitu China. Di sana ada Shi Yuqi, Li Shifeng, Hong Yang, terus di gandanya ada Liang Wang dan Chen Boyang, Liu Yi. Menurutku mereka sangat kuat. Shi Yuqi siapapun yang diturunkan sepertinya masih sulit untuk dikalahkan. Makanya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kita lawan Cina, kemungkinan Jojo akan dikorbankan. Jadi dia akan dimainkan di tunggal 1 supaya Alwi nanti skenario-nya akan melawan Li Shifeng. Pertemuan terakhir Alwi menang ya, tapi lagi-lagi kita nggak tahu, kalau udah di lapangan semuanya berbeda gitu. Li Shifeng secara pengalaman udah lebih mumpuni juga. Ini berat 50-50. Di tunggal ketiga ada Wang Hongyang yang akan melawan antara Ubed sama Ginting. Menurutku juga 50-50 berat. Di ganda 1 Liang Wang juga 50-50 tapi berat juga. Di ganda keduanya juga Chen Boyang, Liu Yi akan melawan Sabar Reja. Kalau nggak salah head to headnya unggul Chen Boyang dan Liu Yi. Jadi menurutku untuk lawan Cina secara squad, Cina sepertinya lebih bagus dan menjadi lawan paling sulit buat kita, dan peluang Cina untuk menang itu jauh lebih besar. Intinya apa? Intinya adalah Indonesia tahun ini masih berpeluang besar untuk merebut kembali Thomas Cup dengan lawan terberatnya adalah China. Tim lain yang mungkin bisa ngasih kejutan itu adalah India, Denmark, dan Prancis, jadi nggak boleh dianggap sepele.
Untuk Korea, walaupun di sana ada Kim Won Ho dan Choi Sung Jae, kayaknya ini bukan panggung kalian karena kalian nggak bisa berjuang sendirian, karena ini mengandalkan 3 tunggal juga. Dan seperti yang kita tahu, tunggal putra Korea itu agak sulit prestasinya sekarang-sekarang ini. Nah, itu dia prediksiku guys. Disclaimer sekali lagi, ini tuh cuman prediksiku aja, semuanya bisa salah, bisa ada benarnya. Semuanya nanti tergantung di lapangan. Aku juga udah berusaha untuk lihat statistik mereka, memprediksi squad mereka kayak apa. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu murni di atas kertas aja, plus aku juga riset beberapa statistik dan head to head dari mereka. Jadi kalau misalnya prediksi saya berbeda dengan teman-teman, gak apa-apa, kalian tulis di komen, kita bisa sharing. Kalau udah di lapangan, apapun bisa terjadi. Yang ranking 100 melawan ranking 1 itu pun ranking 100 masih terbuka untuk menang. Intinya apapun di lapangan bisa terjadi, yang diprediksikan bisa meleset semua, karena kalau dari lapangan yang berbicara adalah mental dan skillnya. Itu dia dari aku ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalian tulis aja di bawah. Dan kalau kita berbeda nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi kalau kalian suka badminton, please follow akun ini supaya aku semangat kontennya. Dan thank you for watching guys.